Menurut Lazarus, kecemasan adalah manifestasi dari berbagai emosi yang bercampur baur, yang terjadi ketika individu sedang mengalami tekanan perasaan yang tidak jelas objeknya, tekanan-tekanan batin, ataupun ketegangan mental yang menyebabkan individu kehilangan kemampuan penyesuaian diri. Ilustrasi kasus, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan cemas, gelisah, dan sulit tidur selama beberapa hari. Klien bercerita kalau minggu depan ada kegiatan olahraga renang dari sekolah yang membuat dirinya cemas berlebihan dan takut karena ia mempunyai fobia terhadap air dan selalu terbayang jika dirinya akan tenggelam. Perawat menjadwalkan untuk home visit dan mengedukasi pasien tentang bagaimana caranya mengurangi rasa cemas. Tahap prainteraksi. Sebagai perawat, bertugas untuk melakukan home visit dan melakukan edukasi tentang bagaimana caranya mengurangi rasa cemas. Sudah siap untuk pertemuan dengan anak, sudah tahu permasalahan anak, dan telah mengidentifikasi diri akan kekuatan dan kelemahan diri. Selamat pagi adik. Selamat pagi mas. Perkenalkan, nama Mas Mantri Vega. Saya yang bertugas untuk mengecek keadaan adik pagi hari ini. Bagaimana keadaan adik hari ini? Kayaknya kalau yang Mas lihat, semalam adik tidurnya kurang nyenyak ya? Semalam saya susah tidur. Saya merasa cemas, gelisah, dan takut mas Mantri. Kalau tidak keberatan, bagaimana kalau kita berbincang-bincang? Boleh? Mau berbincang tentang apa ya adik ya? Tentang kecemasan saya mas Mantri. Baiklah, kalau begitu kita berbincang-bincang tentang kecemasan yang adik alami. Waktunya 15 menit saja ya. Siap mas. Sekarang apakah adik sudah siap? Siap. Untuk menceritakan apa yang adik alami? Siap mas. Baiklah, sekarang adik bisa ceritakan kepada saya tentang kecemasan yang adik alami itu karena apa? Minggu depan saya ada kegiatan olahraga renang dari sekolah. Sedangkan saya takut air dan takut tenggelam. Itu yang membuat saya cemas mas Mantri. Oh, seperti itu. Jadi kecemasan yang adik alami ini karena adik ini takut air sama takut tenggelam ya? Iya. Biasanya memang saat adik sedang cemas apa yang sering adik lakukan? Biasanya saya hanya menangis mas Mantri. Oh, apakah dengan menangis itu adik bisa menjadi merasa lega? Tidak juga mas. Baiklah, kalau begitu berdasarkan data dan analisis yang saya capai, adik ini sedang mengalami kecemasan ringan. Lalu, apa yang harus saya lakukan mas Mantri? Adik tidak perlu khawatir ya. Di sini, Mas Mantri akan memberitahu cara untuk mengurangi rasa cemas yang adik alami. Apakah adik sudah tahu nih sebelumnya bagaimana caranya? Tidak tahu, memang bagaimana? Caranya adalah dengan tarik napas dalam. Apakah adik tahu bagaimana caranya? Tarik nafas seperti biasa ya? Iya betul, tapi di sini Mas Mantri mempunyai cara lain. Apakah adik ingin mengetahuinya? Iya, seperti apa? Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Iya. Caranya seperti ini. Adik duduk yang rileks, lalu tangan kanannya di dada. Kemudian tangan kirinya itu ada di perut. Lalu adik tarik nafas selama 2 detik dan buang melalui mulut selama 2 detik. Lihat Mas Mantri ini contohnya. Nah, ayo kita coba bareng-bareng. Tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Tarik nafas 2 detik, buang nafas 2 detik. 1, 2, 3, yuk. Ayo kita coba lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Apakah dia udah paham? Sudah paham mas. Nah, sekarang bagaimana perasaan adik setelah kita melakukan teknik nafas dalam-dalam? Sudah lebih nyaman mas. Coba adik ulangi bagaimana caranya yang tadi Mas Mantri ajarin. Baiklah, berarti adik udah paham ya dan udah tahu ya caranya ya. Adik bisa melakukan teknik nafas dalam seperti ini ketika adik mengalami kecemasan lagi. Ya mas Mantri.
Untuk pertemuan kedua kita akan melanjutkan bagaimana cara mengatasi kecemasan dengan cara hipnotis 5 jari. Untuk tempat bisa di sini saja ya. Untuk waktu seperti biasa 15 menit. Mas Mantri akan kesini lagi sekitar pukul 9 pagi. Apakah ada yang ingin Ade tanyakan lagi? Tidak ada, Mas. Baiklah kalau begitu Mas Mantri pamit ya. Terima kasih.